Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Erick Thohir mengubah targetnya di timnas Indonesia. Awalnya target Erick Thohir itu cuma mencapai ranking 100 dunia dan lolos Piala Dunia. Tapi kini targetnya dinaikkan oleh Erick Thohir, bukan cuma berada di ranking 100 dunia, tapi juga lolos 16 besar Piala Dunia. Sanggupkah? Memang sih, sejak Erick Thohir menjabat sebagai ketum PSSI, hampir semua pencapaian yang awalnya mustahil untuk dicapai, ini sedikit demi sedikit bisa diraih oleh Erick Thohir. Seperti lolos round 3 Piala Dunia, Piala Asia Senior dan U23, medali SEA Games, AFF, dan menggelar Piala Dunia. Tapi ternyata ada satu hal yang ingin dipecahkan oleh Erick Thohir, yakni melewati pencapaian Azwar Anas di tahun 1998 dan Agung Gumelar di tahun 2001 sebagai ketum PSSI, yang kala itu mampu membuat Indonesia ini berada di ranking 86 dunia. Indonesia saat ini berada di ranking 133 dunia. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Jika Indonesia lolos ke putaran Piala Dunia, maka ranking Indonesia ini akan naik 20 peringkat. Yang artinya jika saat ini ada di 133 dunia, maka akan ada di angka 103 dunia. Tapi kembali kami jelaskan, itu semua baru sebatas hitung-hitungan ya. Dan jika Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia dan main nih dalam grup, kan dalam grup itu ada 3 kali pertandingan dan 3-3-nya berakhir imbang, maka Indonesia dipastikan akan ada di ranking 99 dunia. Tapi dalam 3 laga di putaran final itu Indonesia menang 1 kali aja, maka kemungkinan posisi Indonesia itu akan berada di ranking 90 dunia. Tapi kembali kami katakan, itu baru sebatas hitung-hitungan, karena kan regulasi penetapan poin FIFA itu akan berubah sewaktu-waktu loh ya, dan belum tahu juga nih seperti apa penerapan poin di Piala Dunia 2026 ini. Makanya hingga sejauh ini ya, segala cara pun diupayakan Erick Thohir untuk bisa melewati angka 86, termasuk dengan terus mendatangkan pemain keturunan. Nah, kami lagi-lagi ini harus bertanya nih, apakah prediksi film atau film kartun ya The Simpsons ini akan jadi kenyataan? Karena saat video tersebut ada yang namanya Jairo Ridwell. Nah, sekarang Jairo ini mengunggah bendera Indonesia nih di biodata Instagramnya. Bahkan bocoran ucapan selamat datang Jairo Ridwell pun sudah bocor ke publik. Nah, seperti ini nih bocorannya nih. Kan yang jadi pertanyaan, apakah benar Jairo Ridwell ini akan masuk ke timnas Indonesia? Dan sebenarnya apa sih efeknya kalau Jairo ini gabung ke timnas? Jadi gini, semakin banyak pemain bintang dunia ataupun pemain kelas dunia yang bergabung dalam suatu tim negara itu, ini akan berpengaruh pada peringkat juga, akan berpengaruh pada market value juga. Jadi ketika market value itu ikutan naik, maka peringkat timnas pun akan ikutan naik. Seperti contoh gini, ketika Indonesia merekrut Jordi Amat yang pernah malang melintang di liga-liga Eropa, itu kan market value timnas kan naik nih, dan ranking pun ikutan naik. Jadi intinya ya, merekrut pemain-pemain bintang dunia itu selain memang memperkuat sisi skuad sendiri dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman, tapi juga ada pengaruhnya pada sisi market value alias nilai pasar pemain timnas dan juga nilai pasar timnas Indonesia itu sendiri, dan juga akan berpengaruh pada peringkat di FIFA. Kan kita juga sama-sama tahulah, mengumpulkan para bintang dunia dalam sebuah timnas negara itu nggak mudah, apalagi buat Indonesia. Sebab Indonesia ini rintangan atau hambatannya ini double, dari dalam dan dari luar negeri juga. Seperti contohnya PSSI ingin ngambil oleh Romeni dan Sydney van Hooijdonk. Ini kan ada hambatan nih, hambatan dari luar itu dari Federasi Belanda yang kembali menawari
pada Ole dan Sydney untuk masuk dan bergabung pada timnas Belanda. Sementara hambatan dari dalam negeri, tentu saja orang-orang atau barisan sakit hati yang emang udah muak dengan rezim Erick Thohir kembali nih menimbulkan isu-isu ataupun polemik yang istilahnya memperkeruh suasana agar segala upaya Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia ini nggak berhasil dan Erick Thohir bisa dilengsarkan. Meskipun faktanya ya sebagian besar warga Indonesia meminta Erick Thohir ini untuk menjadi ketum PSSI seumur hidup, bahkan pihak Korea dan FIFA pun juga inginnya ketum PSSI ini nggak diganti-ganti lagi, tapi di Indonesia mah susah cuy. Selama ada yang namanya KLB yang tujuan utamanya tentu adalah kepentingan pribadi golongan-golongan tertentu saja. Ya memang sih andai saja KLB ini bisa dihapuskan, maka mungkin banyak yang bilang Indonesia ini akan mendunia ya. Tapi kan memang sulit di Indonesia ini, banyak banget mafia-mafianya yang ingin merongrong tapi tujuannya bukan ngebajuin timnas. Aduh, andai saja ya KLB ini bisa dihapuskan. Sementara itu, 4 hari jelang bursa transfer internasional ditutup, Tom Haye belum juga mendapatkan klub nih. Bukan gak ada yang mau loh ya, tapi Tom Haye-nya milih-milih. Nah, mengetahui hal ini, Erick Thohir pun turun tangan. Erick Thohir saat ini coba melobi sejumlah klub di luar buat nampung Tom Haye. Ada di Turki, Spanyol, Portugal, Prancis, dan lain-lain. Yang pasti kalau di Belanda enggak ya, karena Tom Haye-nya enggak mau atau belum mau lagi main di Belanda ya. Nah, kira-kira kemana ya ada profesor ini akan berlabuh? Apakah ke Liga Wakanda? Kita lanjut ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Persib baru aja meresmikan jersey buat ACL 2 dan ternyata jersey Piala Presiden yang dipilih. Nah, ini menimbulkan polemik di kalangan bobotoh. Sebab banyak yang bilang jersey ini tuh bapuk katanya. Kenapa justru dipakai? Kenapa nggak pakai jersey hitam yang dipakai lawan PSBS Biak? Nah, kita akan cari tahu kenapa sih Persib atau pihak manajemen Persib memilih memakai jersey ini buat ACL 2. Yang pertama karena identitas. Persib nggak mungkin pakai jersey hitam sebagai jersey home ya di AFC. Karena di AFC itu identitas Persib ini berwarna biru. Sementara yang dipakai lawan PSBS itu kan berwarna hitam. Berarti kan nggak sesuai dengan identitas Persib di AFC. Yang kedua karena regulasi sponsor. Jersey hitam itu kan jersinya Planet Persib. Otomatis kalau mau dipakai di AFC ada nama Planet Persibnya. Sementara di AFC itu cuma boleh pakai 2 sponsor, yakni sponsor aparel dan 1 sponsor di dada. Jadi istilahnya kalau pakai jersey Planet Persib ya harus ada nama Planet Persibnya. Sementara sponsornya kan nggak boleh lebih dari 2. Itulah salah satu alasan kenapa Persib lebih memakai jersey di Piala Presiden yang cuma kasih sponsor Indomie di dada dan juga sponsor aparel Sportama ya. Yang ketiga, kenapa jersey yang dipakai Persib di ACL ini tuh nggak ada bintangnya di atas logonya? Nah, ini kembali ke alasannya karena bintang itu kan didapatnya di Liga, bukan di AFC lu ya. Ya kalau di AFC kan Persib belum pernah juara, jadi belum dapat bintang. Nah, ini pernyataan dari Direktur Manajemen Marketing dari Persib Bandung. Dengar sendiri aja ya. Untuk yang bintang 3 itu kan di Indonesia ya. Kalau di internasional sebetulnya memang tidak ada bintangnya. Nah, ini di masing-masing negara, masing-masing benua, masing-masing champions gitu ya, liga-liga itu memang berbeda-beda peraturannya. Jadi kami mengikuti peraturan dari AFC. Hanya logo dari klubnya sendiri yang bisa dipasang di jersey. Seperti itu, Pak. Tapi kalau ditanya kami bakalan bapuk atau enggak di ACL 2 pakai jersey ini ya kembali itu pada pendapat masing-masing. Apakah kalian masih percaya dengan yang namanya mitos? Sebab masih ada sebagian yang percaya dan bilang, ah ini pasti bapuk nih karena Persib ini nggak pernah gacor kalau pakai jersey yang ada emasnya. Tapi ada juga sebagian yang nggak percaya dan bilang itu mah mitos, nggak usah dipercaya ya, tergantung permainannya dan macam-macam. Jadi itu balik lagi sih pada kepercayaannya masing-masing kalau itu. Silahkan kalian percaya yang mana.
Kalau kami pribadi sih mungkin nggak terlalu nyerempet ke masalah mitos atau nggak mitosnya, bapuk atau nggak mabuk karena jersey-nya sih sebenarnya kalau kami ya. Kalau kami tuh ngelihatnya mungkin lebih ke permainannya sih. Karena faktanya gini loh. Di Piala Presiden 3 laga menggunakan jersey ada warna emasnya, Persib terseok-seok. Sementara di Liga, Persib nggak pakai jersey yang ada emasnya, tapi tetap terseok-seok juga tuh. Nah pertanyaannya bagaimana dengan AFC jika di Piala Presiden dan di Liga aja seperti itu, gimana ngadepin AFC? Tapi itu balik lagi ya pada pemikiran dan strategi pelatih, karena pelatih itu pasti punya strategi tersendiri. Ya mungkin aja ya di AFC ini Boy Hodak udah punya cara yang beda untuk menghadapi ini. Jadi intinya buat kalian yang merasa supporter Persib yang nggak usah mikirin mitos atau enggak jersey warnanya apa sih sebenarnya, tapi yang penting doain aja, nggak usah mikir ini ono lah. Dari PSM Makassar, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku meskipun PSM saat ini berada di puncak klasemen sementara, tapi dirinya nggak yakin PSM akan juara di musim ini. Ada beberapa alasan kenapa Tavares ini nggak yakin PSM akan juara. Selain faktor keuangan PSM yang amburadul, PSM pun nggak punya fasilitas yang mumpuni. Inilah yang membuat Tavares nggak yakin PSM akan jadi juara musim ini. Tavares justru memprediksi Dewa United yang akan jadi juara musim ini. Alasannya, Dewa United memiliki fasilitas nomor 1, kesejahteraan pemain terjamin dan uang yang berlimpah. Karena menurut Tavares ya, sepanjang Tavares ini melatih di berbagai klub di dunia, ketika uang berkuasa maka trofi pun akan bertahta. Bener nggak ya prediksi Tavares? Tapi kenapa ya Tavares nggak yakin timnya ini jadi juara? Padahal di PSM itu ada mega bintang loh. 3 mega bintang disatuin loh oleh PSM Makassar. Ada Kakak, Ronaldo, Messi. Tapi disatuin dalam satu nama pemain muda, yakni Kakak Amirullah Ronaldo Messi. Wow, berat amat nak namamu. Justru kami kasihan loh dengan anak seperti ini. Ini bapaknya ini nggak mikir 2 kali ngasih nama. Ya emang mungkin harapan awal bapaknya ini karir anaknya ini bisa seperti Kakak atau Ronaldo atau Messi. Tapi dia nih lupa anaknya ini main di Liga Wakanda. Di Wakanda itu kalau pemain punya nama seperti mega bintang tapi mainnya nggak sesuai harapan, habis dihujat. Aduh serba salah juga. Sabar ya nak. Aduh nasibmu memang agak berat nih nak. Dari Semen Padang, Henry Susilo nampaknya akan jadi pelatih pertama yang akan dicopot nih. Manajemen Semen Padang kabarnya udah mengantongin nama-nama pelatih asing buat menggantikan Henry Susilo. Salah satunya adalah mantan pelatih Persija Thomas Doll. Kabarnya ada total 20 pelatih asing yang saat ini tengah diseleksi. Meskipun gak disebutin siapa saja identitasnya, tapi beredar kabar 3 diantaranya ini sudah familiar di Liga Indonesia seperti Divaldo Alves, Luis Milla, dan Thomas Doll. Nah ini bakalan seru nih kalau bener Thomas Doll balik lagi ke Liga Wakanda. Pasti nih drama antara pelatih versus timnas ini pasti berlanjut nih. Dan kalau beneran Doll ini ke Semen Padang terus ketemunya Persija, ini bakalan heboh nih. Ayo Semen Padang, udah ambil aja Thomas Doll, pelatih bagus tuh. Dari Persebaya, meskipun Paul Muster saat ini tengah dikritik karena lini serangnya katanya kurang tajam nih. Tapi tahukah kalian kalau Paul Muster ini satu-satunya pelatih yang bisa membawa Persebaya raih 7 poin di 3 laga awal sejak era Liga 1. 2018 saat pertama kali kembali ke Liga 1, 3 laga awal itu Persebaya cuma raih 4 poin. Saat itu pelatihnya kalau nggak salah Alfredo Vera deh. 2019 3 laga awal Persebaya ini cuma raih 2 poin. Saat itu pelatihnya adalah Jajang Nurjaman. 2020 3 laga awal cuma raih 4 poin. Pelatihnya Aji Santoso. 2021 3 laga awal cuma raih 3 poin. Pelatihnya masih sama, Aji Santoso. 2022-2023 3 laga awal cuma raih 3 poin. Pelatihnya pun masih sama, Aji Santoso.
Musim kemarin pun demikian, 3 laga awal Persebaya cuma raih 3 poin dan pelatihnya pun masih sama, Aji Santoso. Jadi ini memang pertama kalinya poin terbanyak yang didapat Persebaya di 3 laga awal sejak era Liga 1. Nah, apakah artinya Paul Muster ini akan kembali menorehkan sejarah-sejarah lain bersama Persebaya seperti juara atau mungkin akan menurun nih? Nah, kita akan tunggu sampai pekan kelima nanti ya.